Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, keluargaku semua, sahabat dalam kebaikan, teman dalam bergandengan tangan untuk menuju ridhonya Allah, keluarga dalam saling mengingatkan dalam hal sabar dan takwa di hadapan Allah. Alhamdulillah, di malam yang ke-17 di bulan Ramadan ini bertepatan dengan malam nuzulul Quran, kita bisa mengistiqomahkan kajian kita. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Kita dapat keberkahan di bulan Ramadan ini, kita dapat menjumpai Lailatul Qadar di Ramadan kali ini. Sebelum kajian kita mulai, marilah sama-sama kita berkirim surah Fatihah kepada guru-guru kita, kepada leluhur kita, kedua orang tua kita, juga semua pihak yang telah memfasilitasi kita untuk thalabul ilmi, khususan kepada musannif hadzal kitab Syekh Abi Hamid Al-Ghazali. Al-Fatihah. Iya kan, sholatul mustaqim sholatul ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Kemarin kita sudah mengkaji tentang babul qiraah, bab yang menerangkan membaca Al-Qur'an. Nah, ini memasuki bab baru, yaitu babur ruku'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Babur ruku'i, bab yang menerangkan tentang ruku'. Warka' ruku'a khashi'in lillahi biqalbihi. Rukuklah kamu seperti rukuknya orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Rukuknya orang-orang yang khusyuk kepada Allah, rukuk disertai dengan kolbunya, dengan hatinya yang ikut rukuk. Jadi biqalbi khadiin bijawarihi, yang hatinya senantiasa menundukkan, hatinya menunduk dengan juga tubuhnya, anggota tubuhnya menunduk. Ketika rukuk kita menundukkan anggota tubuh kita, hati juga senantiasa kita tundukkan dengan khusyuk di hadapan Allah. Wastaufi ruku'aka, dan sempurnakanlah rukukmu. Rukuk itu secara syariat memang ada syarat. Di samping itu kita harus sempurna. Makanya ketika orang rukuk, ini posisi kepala dan pantat ini diusahakan sejajar, lurus. Nah, ini secara syariat. Kecuali kalau memang ada halangan, emang tidak mampu, ya semampunya, tapi secara syariat itu harus lurus, disempurnakan. Dalam rukuk itu ada beberapa hakikat ya. Jadi ketika kita tubuh kita ini, tubuh materi kita ini terdiri dari 4 unsur.
sebagaimana alam semesta diciptakan Allah juga terdiri dari 4 unsur tersebut. Makanya semesta itu, semesta yang besar itu, yaitu miniaturnya ada di dalam diri kita sendiri. Kita terdiri dari unsur api, unsur udara, unsur air, dan juga unsur tanah. Semua keempat unsur ini diselaraskan dalam tiap gerakan sholat. Dalam gerakan sholat kita itu kita sedang menyelaraskan keempat unsur itu. Ketika kita berdiri, nah ini kita sedang menyelaraskan unsur api kita. Api ini bermakna apa? Api ini bermakna semangat kita. Ataupun kalau terlalu semangat itu menjadi sifat kayak apa? Terlalu ambisius atau marah. Nah, itu harus jangan sampai marah, tapi kita menjaga spirit semangat kita. Juga jangan sampai lembek. Kalau terlalu lembek, ini juga kita ini kurang sempurna jadi manusia. Makanya unsur api itu sifatnya kan ketika api itu kan naik ke atas. Jadi ketika ada api hidup tidak tertiup angin itu pasti lurus ke atas seperti orang berdiri ketika sholat. Ya, ketika kita ruku ini hubungannya dengan unsur angin atau udara. Jadi udara itu angin kalau berembus itu pasti lurus. Kecuali di bawahnya atau apa itu ada unsur lain yang membengkokkan arah angin itu. Itu seperti ketika kita ruku, jadi lurus standar. Di dalam angin itu, di dalam udara, dimensi ruang udara itu banyak makhluk Allah yang tak kasat mata di situ. Ada malaikat, ada bangsa jin, semuanya banyak yang jumlahnya lebih banyak dari manusia. Yaitu berada pada dimensi alam dimensi udara itu, di frekuensi atau apa ya istilahnya kalau itu di situ. Nah, ketika kita ruku, nah kita itu sedang menyelaraskan dimensi-dimensi itu. Bagaimana jadinya? Ketika frekuensi atau dimensi itu bocor, tidak ada, kita sedang mempertebal hijab-hijab atau dinding-dinding pembatas antara alam-alam yang lain itu. Kok seandainya alam jin itu belum ditutup, bahwa ulama kita menerangkan bahwa yang pertama kali membatasi alam-alam itu adalah Nabiullah Sis alaihissalam. Makanya dengan kita merukuk itu kita batasan-batasan itu kita pertebal supaya apa? Supaya kita tidak bisa terlalu mengakses ke situ, juga yang situ tidak bisa mengakses ke dunia kita. Bagaimana seandainya hijab kita itu terbuka, kita bisa melihat banyak makhluk-makhluk dari dimensi alam sebelah itu. Kita sedang makan dimanapun, banyak jin-jin atau apa yang di situ ya, yang sangat banyak itu, manusia akan tidak siap itu untuk itu semua. Makanya diberi pembatasan-batasan. Ya, orang bisa menembus itu kan orang yang diberi kemampuan oleh Allah. Jadi dengan kita ruku itu seperti kita mengokohkan pembatas-pembatas itu. Itu diucapkan ketika kita bangun, sami Allahu liman hamidah. Allah itu maha mendengar kepada setiap hambanya yang memujinya. Makanya ketika kita ruku itu di samping hati kita itu selalu menjaga kekhusyuan hati kita, kita juga menundukkan semua anggota tubuh kita, nunduk itu dengan sempurna, rukuk kita secara sempurna. Itu yang kita lakukan.
Wanhid an himmatika fil qiyami bi amrihi. Kemudian berbahagialah. Soalnya kita ini tidak bisa menunaikan keinginan kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. La taqdiru ala ada'i fardihi illa bi'aunihi. Kita tidak akan mampu untuk menjalankan fardu-fardunya Allah, perintah-perintahnya Allah itu kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita tidak punya daya upaya. Kita sedang ditolong oleh Allah, untuk dikuatkan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah itu. Wala tabligh dararidwanahu illa birahmatihi. Kita tidak akan sampai kepada tempat keridhaan Allah kecuali dengan kasih sayangnya Allah. Kita tidak akan mampu, tidak akan sampai untuk menggapai keridhaan Allah tanpa sifat rahmatnya Allah, sifat kasih sayang dari Allah. Wala tastati'ul imtina min maksiatihi illa bi ismati. Kita juga tidak akan kuasa untuk menyegah dari terjebak dalam kemaksiatan-kemaksiatan di hadapan Allah kecuali dengan penjagaan dari Allah. Dengan sifat ismahnya Allah, kita dijaga oleh Allah untuk tidak menjalankan atau terjebak dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Wala tanzu min adzabi illa bi'afwihi. Kita tidak akan selamat dari siksa-siksanya Allah yang Maha Pedih itu kecuali dengan ampunan-ampunan Allah. Jadi apapun kita itu tidak punya daya dan upaya, semua hanya karena pertolongan Allah, karena ampunan Allah, karena kasih sayangnya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulal jannata ahadun bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayataghammadani Allahu birahmatih. Ini ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga salah satu dari kalian, salah satu kamu tidak akan masuk surga. Seseorang tidak akan masuk surga hanya mengandalkan amal-amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah itu termasuk kamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, itu termasuk saya, kecuali Allah yang mencukupkan rahmatnya kepada kita. Jadi kita masuk surga itu semata-mata hanya karena kasih sayangnya Allah. Ibadah kita, ketaatan kita itu tidak mampu untuk masuk sebagai sarana untuk masuk ke surganya Allah. Makanya yang kita harapkan pertama itu rahmatnya Allah. Dan kita sangat beruntung, kita sebagai manusia, sebagai umat Rasulullah SAW ini, kita dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan syafaatnya, syafaat dari Rasulullah SAW, dan itu yang paling kita harapkan. Makanya syafaat ini nanti ada syafaatul udma. Syafaatul udma ketika kita berada di yaumil maksar. Jadi semua makhluk itu akan mendapatkan syafaatul udma. Ketika hebohnya
peristiwa di Padang Mahsyar itu ketika Rasulullah bersujud di hadapan Allah, tidak bangun-bangun sampai Allah itu memintakan untuk huru hara di Padang Mahsyar itu dihentikan sampai kemudian proses ada hisab. Nah, ini yang dihisab pertama itu juga keistimewaan dikhususkan kepada umat akhir zaman, yaitu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal kita ini kalau ditimbang itu tidak akan mampu. Soalnya apa? Kita sholat saja itu dituntut untuk khusyuk, dituntut kesucian kita, dituntut hati kita yang selalu connect dengan Allah. Kita melakukan amal-amal ibadah-ibadah sosial misalnya, itu kita juga dituntut ikhlas atau apa. Lah kita ini untuk mencapai itu masih jauh. Kita dituntut untuk tidak riya, harus senantiasa ridho dengan semua ketentuan Allah. Kita diberi ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita masih istilahnya apa, menggerutu, kita sering protes. Tapi rahmat Allah itu lebih besar dari itu semua. Makanya yang kita harapkan itu rahmatnya Allah. Supaya kita dapat rahmatnya Allah, itu yang kita lakukan adalah kita itu menyebarkan rahmatnya Allah itu. Kita mengasihi makhluk-makhluk Allah. Seperti yarhamullahu yarhamullahu fil ardi yarhamukum ma fis sama. Rahmatilah, cintailah makhluk-makhluk Allah yang di muka bumi, maka makhluk-makhluk Allah yang di atas langit akan menyayangimu. Kita diajari oleh Rasulullah bagaimana kita, akhlak kita kepada makhluk-makhluk, bagaimana kepada, di samping kita terutama kepada sesama manusia, juga makhluk-makhluk yang lain, kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada bangsa-bangsa yang lain. Lah kita ini kadang ada yang tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan pendapat kita, yang kita kedepankan ini masih kebencian. Sudah disudahilah saja itu kebencian itu, tapi yang ada kita kasih sayang, kita bagikan kasih sayang. Itu supaya apa? Dengan tujuan Allah itu ridho karena kita menyayangi makhluk-makhluknya. Itu andalan kita nanti di hadapan Allah, itu yang kita harapkan yaitu kasih sayangnya Allah. Kita sehari ini kelalaian kita kepada mengingat Allah dengan zikir kita itu kalau ditimbang itu tidak seimbang sama sekali. Banyak kita itu yang terlalai, kita yang lalai, kita yang tidak ingat, kita yang pikiran kita yang selalu menebarkan kebencian atau apapun. Nah, itu harus kita perlahan-lahan, mumpung di momen bulan yang baik, kita tingkatkan bagaimana ubudiyah kita, bagaimana pengharapan kita kepada Allah, bagaimana kita menyebarkan kasih sayang di hadapan Allah, supaya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Allah terharu dengan niatan kita untuk berbuat baik. Sebagaimana kemarin sudah dibahas, Allah itu maha baik. Dan kita supaya pantas menghadap kepada yang maha baik, kita harus memantaskan diri kita untuk senantiasa meningkatkan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah. Jadi makanya apa yang kemarin sudah dibahas lagi, yaitu supaya Allah itu ridho, rela dengan kita, ridho dengan kita. Kita itu harus yang pertama itu meridhoi semua ketentuan Allah. Kita harus ridho
radiyatam mardiyah. Kita ridho dulu dengan semua ketentuan-ketentuan Allah, baru kita berhak mendapatkan keridhaan dari Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita alami, yaitu yang kita kedepankan adalah, kita harapkan adalah kita ridhoi semua itu, kita rela semua itu ketentuan Allah. Rela bukan hanya di mulut, tapi benar-benar dari dalam hati kita. Sehingga yang kita harapkan ketika kita rela dan kita ridho dengan semua ketentuan Allah itu, Allah akan ridho dengan kita. Cukup sekian bab sujudi, besok kita bahas tentang bab sujud. Wallahu alam bishawab. Apabila ada kekurangan, apabila ada kurang pas atau khilaf-khilaf, itu murni kebodohan saya. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.